Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para subscribers dan para lovers semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para subscribers dan para lovers yang sudah memberikan support. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan balasan terbaik dan semoga menjadi pahala jariah bagi Anda semuanya yang akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Atas hidayah Allah kita masih berada di atas Islam dan iman sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dan semoga kita senantiasa ingat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk peribadatan hanya untuk Allah, karena Allah lah satu-satunya ilah. Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Barang siapa memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau serta para sahabatnya. Tidaklah Nabi diutus kecuali untuk menegakkan tauhid dan memberantas syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyuruhkan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa sebab atau alasan mengapa jin mengganggu atau mencelakakan manusia berdasarkan kasus yang sering kita temukan di lapangan saat melakukan rawatan atau ruqyah. Alasan pertama adalah manusia menggunakan mereka untuk sihir, yaitu ketika manusia menggunakan mereka dalam sihir untuk tujuan tertentu. Apakah untuk menyakiti, untuk memisahkan, untuk mendekatkan, untuk menghalangi, dan yang lainnya. Bagaimanakah ini terjadi? Yaitu ketika seorang tukang sihir mengerjakan sihir. Apakah atas keinginannya sendiri ataukah permintaan seseorang yang membayarnya dengan sejumlah uang. Penyihir melakukan ritual satanisme atau satanic ritual, semacam engagement, ya, perjanjian, permintaan bantuan dengan syaitan dari kalangan jin dalam bentuk perbuatan kufur untuk menjadi kafir dalam bentuk penyembahan kepada syaitan, memberi persembahan kepada mereka, menyembelih untuk mereka, atau melakukan pelanggaran seperti sholat tanpa wudhu atau membaca Al-Quran terbalik, menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, menginjak Al-Quran sambil buang air besar, dan hal apapun yang melecehkan Islam sehingga kemudian syaitan memberinya beberapa jin untuk melayani dan membantu, yang kemudian digunakan untuk mencelakai orang atau tujuan lainnya. Alasan kedua adalah pewarisan dari leluhur atau orang tua, yaitu ketika leluhur atau orang tua membuat suatu perjanjian dengan bangsa jin, maka mereka akan menyerang anak cucu orang itu terus hingga turun-temurun. Misalnya bila seorang membuat perjanjian dengan jin untuk menjadi kaya, untuk menjadi sakti, untuk menjadi disegani orang, untuk bisa mengobati orang, untuk menjadi kebal, untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun atau properti dan yang lainnya. Jin akan memberikan apa yang mereka inginkan atas izin Allah, lalu jin menyerang anak mereka, menyerang anak-anak dan mengambil anak cucu mereka. Tanpa disadari mereka telah mengorbankan anak-anaknya untuk jin. Alasan ketiga adalah balas dendam. Apabila Anda melakukan sesuatu yang bisa mencelakai jin atas izin Allah, misalnya peruqyah yang meruqyah orang yang terkena gangguan jin atau sihir, lalu sebagian jin terluka atau mati atas izin Allah, maka kerajaan atau klan atau kabilah mereka akan membalas dendam kepada peruqyah itu. Kemudian misalnya Anda tinggal di sebuah rumah
dan rumah Anda bersebelahan dengan rumah kosong yang angker atau pohon besar yang merupakan tempat tinggal sekelompok jin, atau bila Anda tinggal di sebuah rumah kos yang di situ ditanam sejumlah jin penjaga, atau rumah kos itu dipasangi jimat penangkal oleh si pemilik yang syaitan-syaitan tinggal pada jimat itu, atau bila seorang tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tinggal di rumah orang kafir yang menyembah berhala atau menyimpan benda-benda klinik di rumah mereka yang para syaitan tinggal di situ, kemudian Anda melakukan ibadah di situ seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran, atau menghidupkan Islam di situ, maka itu atas izin Allah menyakiti mereka sehingga mereka marah dan membalas dendam, sehingga Anda atau anak-anak Anda diganggu dengan berbagai macam gangguan seperti mimpi buruk, ketindihan, atau sleep paralysis, ya. Ada penampakan, merasakan kehadiran sesuatu sehingga terasa ada yang mengawasi, gangguan ibadah seperti malas sholat, sering lupa rakaat, lupa bacaan, dorongan untuk bermaksiat seperti masturbasi, dan yang lainnya. Kemudian apabila Anda melakukan sesuatu yang menghinakan atau merendahkan mereka, misalnya ada orang yang kencing sembarangan di sebuah lubang di tanah yang ternyata adalah tempat tinggal jin, kencing di pohon tempat tinggal jin, meludah sembarangan di tempat pemujaan berhala, mengambil dan memakan sesajen di kuburan misalnya, membuang pembalut bekas haid di toilet sekolah yang ternyata merupakan tempat tinggal syaitan, membuat keributan saat camping di hutan atau gunung, ya, dan yang lainnya. Kemudian bila seseorang diamanahi menyimpan pusaka dari leluhur atau orang tua yang pada benda itu ada jinnya, yang seharusnya diagungkan, dirawat, dimandikan, dikasih minyak wangi, dibakarkan dupa, diritualkan, dan semua bentuk penghormatan yang selama ini didapatkan jin yang tinggal di benda pusaka tersebut secara turun-temurun. Namun ketika benda itu berada di tangan Anda atau orang itu, ya, semua bentuk penghambaan manusia kepada jin ini terhenti, maka dia marah dan mulai menimbulkan gangguan, entah dibuat sakit, dibuat gila, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Alasan keempat adalah perbuatan dosa. Syaitan biasanya ikut atau berpartisipasi dalam perbuatan dosa. Bahkan saat Anda makan tanpa membaca bismillah, syaitan akan makan bersama Anda. Bila Anda menggunakan obat-obat terlarang atau nabza, berjudi, minum khamar, berzina, masturbasi, syaitan biasanya berpartisipasi. Mereka akan membisikkan dan terus memotivasi, mendorong Anda melakukan perbuatan dosa hingga akan menjadi semacam adiksi sehingga sulit untuk keluar dari situ. Alasan kelima adalah cinta. Ada kalanya jin perempuan jatuh cinta kepada seorang laki-laki dari kalangan manusia, dan ada kalanya jin laki-laki mencintai perempuan dari kalangan manusia. Tapi ketahuilah, cinta di sini bukan berarti berkasih sayang sebagaimana manusia. Diawali dengan cinta lalu orang itu menikah. Ya, tidak begitu. Mereka lebih cenderung pada agresi secara seksual. Sebabnya mungkin bila kita membuka pakaian tanpa mengucap bismillah, saat Anda mandi di rumah atau tempat yang di situ ada jinnya, misalnya di rumah kita mungkin, atau di kantor, di hotel, di tempat rekreasi, di kolam renang misalnya, atau masuk ke toilet tanpa membaca bismillah, sehingga mereka bisa melihat aurat kita. Dan para wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna sesuai syariat Islam, keluar ke jalan-jalan, ke pasar, ke mall, ke tempat kerja misalnya, mereka akan tertarik secara seksual dan mulai menyerang bila mereka mampu. Mereka akan datang ke dalam mimpi dan mencoba melakukan kejahatan seksual pada manusia. Misalnya jin perempuan, bila mereka ingin berhubungan seksual dengan seorang laki-laki di kalangan manusia yang dicintainya, dia akan datang dalam mimpi dan mengambil wujud dalam bentuk wanita cantik yang pernah terbayangkan oleh laki-laki tersebut. Sedangkan jin laki-laki, bila mereka ingin berhubungan seksual dengan seorang perempuan dari kalangan manusia, biasanya mereka mengambil bentuk laki-laki terdekat yang dikenal oleh perempuan tersebut. Misalnya dia datang dalam wujud suaminya, atau saudara laki-lakinya, atau ayahnya, atau pamannya, atau mungkin juga seorang laki-laki yang tampan, bahkan juga seorang laki-laki yang jelek dan agresif untuk memperkosanya. Wallahu a'lam. Kemudian biasanya orang itu akan dibuat jauh dari ketaatan dan selalu berbuat dosa. Dia mulai menguasainya, dibuat benci kepada pasangannya sendiri, atau dihalangi menikah agar terus-menerus sendirian dan melakukan masturbasi setiap hari, dibuat malas ibadah atau dibuat tidak khusyuk dalam ibadah, agar akses kepada dirinya selalu terbuka untuk jin. Kadang jin datang dan menjelma dalam wujud fisik dan mencoba menggaulinya bila mereka mampu, ya, atas izin Allah.
Alasan keenam adalah dari amalan yang dibuat orang itu. Misalnya seseorang mengamalkan suatu wirid atau mantra untuk mendapatkan ilmu kesaktian, atau untuk melakukan sihir yang wirid atau mantra itu membuka portal gaib di badannya atas izin Allah, sehingga masuklah jin atau hinggaplah jin pada dirinya dan mulai membuat gangguan dan kerusakan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah di antara sebab mengapa jin mengganggu manusia yang sering saya jumpai dalam praktik ruqyah sehari-hari. Wallahu a'lam. Segala puji bagi Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah segala pujian, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur dan dari api neraka jahanam. InsyaAllah dalam video lain kita akan bahas bagaimana cara membentengi diri dari gangguan syaitan. Semoga Allah mudahkan saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau membuat janji untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, tata caranya dijelaskan di kolom deskripsi video ini. Ya, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar.